Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma dengan NIM 21329019 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan dari kelompok 5 pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Administrasi Tenaga Kependidikan di Indonesia. Dalam artikel ini ada beberapa poin penting yang menjadi topik pembahasan. Yang pertama tentang pengertian administrasi, kemudian tentang pengertian tenaga kependidikan, yang ketiga ada pengembangan tenaga kependidikan, yang keempat fungsi dan peran tenaga kependidikan, yang kelima ada proses administrasi tenaga kependidikan, yang keenam ada hak pegawai negeri sipil, dan yang terakhir ada cuti tenaga kependidikan. Baik, untuk poin pertama yaitu pengertian administrasi. Secara kesimpulannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa administrasi ini adalah sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian, pengertian tenaga kependidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua elemen yang berbeda. Apa perbedaannya? Nah, jika tenaga pendidik itu jelas adalah tenaga profesional, yang mana dalam hal ini mereka melatih atau mengajar peserta didik. Jadi termasuk di dalamnya guru, dosen, pamong belajar, tutor, dan semua yang tugasnya atau fungsinya sebagai agen pembelajaran peserta didik. Kemudian, tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 1 Bab 1 menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, tenaga kependidikan ini memiliki cakupan yang lebih luas. Tenaga pendidik tadi ya adalah guru, dosen, dan sebagainya yang fungsinya sebagai agen pembelajaran. Sementara tenaga kependidikan ini adalah elemen yang diantaranya termasuk anggota masyarakat yang fungsinya untuk menunjang pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian ada poin yang ketiga yaitu pengembangan tenaga kependidikan di Indonesia. Pengembangan tenaga kependidikan ini memiliki fungsi. Nah, apa kira-kira fungsinya? Kenapa tenaga kependidikan itu harus dikembangkan? Ya, tentu ada. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan yang efektif secara umum ialah yang pertama, menambah pengetahuan, kemudian menambah keterampilan, mengubah sikap, dan menjadikan pembelajaran lebih efektif serta lebih cepat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Itu tentang pengembangan dan tujuan tenaga kependidikan. Kemudian poin yang keempat, fungsi dan peran tenaga kependidikan. Fungsi tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu atau untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, di samping itu tenaga kependidikan juga berkewajiban untuk yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Kemudian yang kedua memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir untuk memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah,
Poin yang kelima yaitu tentang proses administrasi tenaga kependidikan. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh tenaga kependidikan. Yang pertama ada pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam tahapan ini ada pula langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, pengumpulan adanya informasi baru. Kemudian yang kedua ada pendaftaran setelah adanya informasi tadi. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, dilakukan seleksi atau penyaringan. Dan setelah itu baru ada pengumuman. Pengumuman ini atas seleksi yang telah dilakukan tadi. Nah, setelah itu, setelah tahapan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, ada tahapan penempatan. Nah, tahapan penempatan ini adalah untuk menentukan di mana seorang tenaga kependidikan itu akan mengabdi, akan melakukan proses pengajaran. Ini merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban, dan hal yang telah ditawarkan dengan jabatan tadi. Kemudian, langkah yang terakhir ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah sebuah tindakan memperkenalkan tenaga kependidikan yang baru dengan situasi dan kondisi pekerjaan jabatannya yang sekarang. Jadi lebih ke adaptasi dengan penempatannya tadi. Itu tadi tentang proses. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang hak pegawai PNS. Nah, ada beberapa hak yang menjadi sesuatu yang dimiliki oleh pegawai. Yang pertama ada gaji. Gaji atas pengabdiannya selama ini berupa sesuatu berbentuk finansial. Kemudian ada gaji ini telah ditentukan berapa besarannya. Kemudian yang kedua ada tunjangan. Tunjangan ini besarnya tunjangan profesi sebesar gaji pokok guru tersebut. Kemudian dalam tunjangan ini juga diatur dalam undang-undang, juga dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan baik itu dalam aspek kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, profesional, serta teknik-teknik penguasaan pembelajaran. Dan hak terakhir yaitu tentang kenaikan pangkat. Jadi tidak menutup kemungkinan tenaga kependidikan itu akan dinaikkan pangkatnya karena usaha atau prestasi yang telah ditorehkan. Lalu poin terakhir ada cuti tenaga kependidikan. Cuti tenaga kependidikan dibagi dari beberapa jenis. Yang pertama cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak pegawai yang bisa diberikan oleh sebuah lembaga. Kemudian yang kedua ada cuti besar. Dan yang ketiga ada cuti sakit. Yang keempat cuti melahirkan. Dan yang kelima cuti karena alasan-alasan penting. Jadi itu tadi tentang pengklasifikasian cuti. Jadi cuti ini adalah kondisi di mana seorang tenaga kependidikan diizinkan untuk tidak hadir untuk beberapa waktu karena alasan-alasan tadi. Misalnya dalam hal persalinan, tidak mungkin tenaga kependidikan itu datang ke sebuah lembaga untuk mengajar sedangkan kondisinya sedang dalam masa persalinan. Jadi ia diperbolehkan untuk cuti atau tidak mengajar untuk beberapa waktu ke depan sampai kondisinya bisa pulih kembali. Nah, itu tadi tentang poin-poin mengenai administrasi tenaga kependidikan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa administrasi tenaga kependidikan ini cakupannya luas. Ia berbeda dengan pendidik, memiliki fungsi dan perannya masing-masing, memiliki tujuan, serta memiliki hak-hak yang harus ada pada dirinya. Kemudian ia juga memiliki hak untuk cuti, yaitu kondisi untuk tidak pergi ke lembaga pendidikan untuk selang waktu tertentu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada artikel yang saya buat ini.
Semoga teman-teman bisa memahaminya. Banyak maaf. Billahi fisabilil haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.